Suatu malam, saat listrik padam, aku diam-diam turun ke bawah dan melihatnya seorang pria yang 20 tahun lebih tua dariku berjongkok di depan lemari es. Keringat bercucuran di punggungnya. Dia tidak menyadari kehadiranku. Dan aku sebenarnya tidak bersuara. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku mengerti bagaimana voyeurisme pun bisa membuat jantung berdebar kencang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Matinya listrik, putusnya internet, panas yang menyesakkan. Kesunyian semuanya terasa seperti jebakan klaustrofobia yang dirancang dengan cermat. Seluruh rumah diselimuti kegelapan. Hanya cahaya bulan tipis yang menembus celah-celah tirai kasa, menerangi lantai seperti cermin yang pecah. AC-nya mati dan kipas anginnya sudah lama mati. Aku hanya bisa berbaring di atas tikar, mendengarkan napasku yang halus dan menghitung detik-detik yang berdetak. Seolah setiap detak adalah siksaan yang sengaja dilebih-lebihkan. Namaku Xiao Jing. Aku berusia 21 tahun dan aku pulang untuk liburan musim panas dari kuliah. Orang tuaku sibuk seperti biasa, pulang pagi dan pulang malam. Bahkan makan pun terasa merepotkan. Aku menjadi orang yang paling santai di keluarga. Seperti sosok yang tak terlihat. Tapi malam ini berbeda. Teman lama orang tuaku, Paman Azhu, sedang menginap. Kamu bertemu dengannya waktu kecil, kata ibu sambil tersenyum. Kamu baru 3 tahun waktu itu. Dan dia menggendongmu. Tentu saja tidak. Tapi aku mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Azuo berusia awal 40-an. Dengan kulit kecoklatan dan penampilan yang kering, kasar, dan kusam karena sinar matahari. Konon dulunya dia bekerja di lokasi konstruksi, tetapi sekarang dia adalah seorang kontraktor yang sukses. Dia memiliki lengan yang kuat, leher yang tegap, dan urat-urat di lengannya yang menonjol. Tetapi dia berbicara dengan kelembutan yang tak terduga. Dan senyumnya memperlihatkan deretan gigi putih yang rapi. Sejujurnya, dia dan ayahku sama sekali tidak terlihat seusia. Ayah adalah pekerja kantoran pada umumnya. Selalu berbicara dengan nada terukur, mengenakan gantungan kunci di pinggangnya, dan berjalan sedikit lebih lambat. Dan Azuo seperti macan kumbang hitam yang diam, berdiri diam di sudut, namun memancarkan aura penindasan. Saat makan malam, ia sangat pendiam. Kepalanya tertunduk hampir sepanjang waktu. Sesekali, ia melirik ke arahku. Tatapannya tidak intens, tetapi mengandung ketajaman yang membuatku takut menatap langsung ke matanya. Setiap kali tatapan itu jatuh padaku, aku merasa seperti kulitku terbakar. Sudah lewat pukul 10 malam, dan orang tuaku telah mematikan lampu dan tidur lebih awal. Cuaca masih lembab dan menyesakkan. Aku berguling-guling, kepalaku terasa panas, keringat menempel di leherku, bahkan bulu mataku basah. Aku tetap menyalakan lampu, hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, lalu menuruni tangga tanpa alas kaki. Tangga berderit dan aku berhenti, mendengarkan. Rumah itu benar-benar sunyi. Hanya sesekali terdengar gonggongan anjing di luar jendela. Saat hendak menuju dapur, tiba-tiba aku melihat seberkas cahaya, redup cahaya putih dingin yang kecil, berkelap-kelip di sisi lain kulkas. Aku membeku. Siapa yang ada di dalam kulkas dengan listrik padam itu? Aku secara naluriah menahan napas. Di bawah sinar bulan yang masuk melalui jendela, aku melihatnya.
Ia berjongkok di depan lemari es, memegang senter kecil di satu tangan dan mengorek-orek sesuatu dengan tangan lainnya. Sinar redup itu menyapu dahinya yang berkeringat, hidungnya yang mancung, dan rahangnya yang terkatup rapat. Kaos putihnya menempel di punggungnya yang tegap. Tulang punggungnya nyaris tak terlihat, seperti ular diam yang berjongkok di sana. Aku berdiri di pintu dapur, memperhatikan dalam diam. Ia tidak menyadari kehadiranku. Aku tidak tahu kenapa aku diam saja. Mungkin terlalu terkejut, atau mungkin terlalu penasaran. Saat itu, perasaan yang tak terjelaskan muncul dalam diriku. Ini bukan pertama kalinya aku memata-matai, tapi kali ini berbeda. Sasarannya bukanlah anak laki-laki dari lingkungan sekitar atau kakak kelas 1, melainkan seorang dewasa, pria dengan aura liar dan pendiam. Setiap gerakannya bagaikan energi yang terkompresi, dan kegiatannya mengobrak-abrik lemari es terasa berirama. Perasaan di mata-matai menjalar ke kulitku bagai arus listrik. Napasku menjadi pendek, tenggorokanku tercekat, dan detak jantungku berdetak kencang seperti snare drum. Dentuman, dentuman, dentuman. Siapa? Akhirnya aku berbicara dengan lembut. Kepala Azwo terangkat. Senternya menerangi langit-langit sebelum ia segera mengalihkan pandangannya. Sesaat, matanya berkilat, waspada, seperti binatang buas yang sedang mengintai mangsanya dari balik semak-semak. Namun kemudian, tatapannya mengendur dan seulas senyum tersungging di bibirnya. Kau mengagetkanku, katanya lembut. Suaranya serak, seolah ia tak berniat membangunkan orang-orang di lantai atas. Aku melangkah lebih dekat. Satu-satunya aroma di dapur hanyalah udara dingin dari tutup freezer yang sedikit terbuka dan aroma samar keringat serta sabunnya. Ia mengeluarkan es loli dari freezer dan menyerahkannya kepadaku. Aku mengangguk, menerimanya. Jari-jari kami bersentuhan sebentar di udara. Telapak tangannya terasa hangat, sementara telapak tanganku terasa agak dingin. Saat itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku tidak memakai bra. Aku secara naluriah menundukkan kepala dan menarik-narik kaosku. Panas sekali, kataku datar, mencoba memecah keheningan. Rumah ini selalu pengap di musim panas, seolah-olah memalingkan muka. Namun setelah berjalan 2 langkah, ia tiba-tiba berbalik, matanya tertuju pada wajahku. Kau benar-benar sudah dewasa. Nada suaranya terdengar penuh emosi saat mengatakan ini. Tapi aku tahu itu bukan sekadar pujian sopan. Aku menundukkan kepala. Bungkus es loli terlepas dari genggamanku. Saat itu, aku bisa merasakan jantung dan pipiku terbakar. Bahkan dengan angin sejuk yang berembus di dapur. Leherku terasa seperti terbakar. Dia pergi, kembali ke kamarnya. Aku berdiri sendirian di dapur, menjelati es loliku. Mulutku terasa manis. Tetapi aku tak bisa berhenti memikirkan kata-katanya. Kamu sudah dewasa. Kata-katanya bagaikan kail, menangkap sesuatu di pikiranku. Membuatku tiba-tiba menyadari pria yang pernah memeluk cukup tua untuk menjadi pamanku. Bukan lagi lebih tua. Aura maskulin yang dipancarkannya terasa asing dan memikat bagiku. Aku tak bisa tidur malam itu. Bukan karena panasnya, tetapi karena bayangannya memenuhi pikiranku. Keringatnya, caranya mengobrak-abrik lemari es, dan momen saat jemari kami bersentuhan. Aku bukan orang yang suka melamun, tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku berpikir serius.
Apakah pria yang 20 tahun lebih tua dariku yang membuat jantungku berdebar lebih cepat berbahaya? Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi, keramas, berganti tank top yang sedikit lebih ketat dan berpura-pura acuh tak acuh sambil berjalan ke meja makan. Tapi ayahku bahkan tidak mendongak. Dia hanya berkata, Azwa sudah pergi. Dia pergi sebelum fajar. Ada proyek mendesak. Aku tidak tahu kapan dia akan datang lagi, kata ibu sambil mengaduk telur orak-arik. Nadanya santai dan alami, seolah-olah sedang mengobrol dengan orang asing biasa. Aku menggerutu, menggigit rotiku dalam diam. Tapi anehnya aku merasa hampa. Hari itu, aku duduk di balkon seharian, ponsel di tangan, tapi tidak melihatnya. Pikiranku terus memikirkan kejadian semalam. Punggungnya saat ia berjongkok di depan lemari es. Sorot matanya saat ia tiba-tiba berbalik. Nada suaranya saat ia berkata, kamu sudah dewasa. Dan kehangatan telapak tangannya. Aku memutarnya berulang-ulang seperti seorang voyeur. Setiap kali memikirkannya, aku tak kuasa menahan diri untuk bertanya apakah ia merasakan tatapanku. Apakah ia menyadari kecanggunganku saat menelan es loli? Apakah ia, walau sedetik pun, punya pikiran tak senonoh tentangku? Aku tahu pikiran-pikiran ini salah. Aku berulang kali berkata pada diriku sendiri, seharusnya tidak. Aku tak bisa memikirkannya. Tapi pikiran-pikiran itu tak kunjung berhenti. Di malam hari, aku merasa semakin sulit tidur. Kipas angin itu tidak mendinginkanku. Aku memejamkan mata dan mulai memimpikannya. Dalam mimpiku, ia berdiri di depan pintu, mengenakan kaos putih yang sama. Matanya sedalam sumur. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menatapku dalam diam. Aku berdiri di depan pintu, terbungkus selimut tipis, dan tetap diam. Dalam mimpiku, aku mengulurkan tangan dan dengan lembut membuka pintu. Derit pintu semakin jelas dalam mimpiku, seperti tabu yang perlahan terbongkar. 2 minggu berlalu. Siang hari, aku berusaha menyibukkan diri membantu ibu berbelanja, menonton acara varietas di ruang tamu, bahkan memaksakan diri membaca novel tebal. Namun, di tengah malam, ketika kipas angin berderit, gambaran itu selalu terlintas di benakku. Ia berjongkok di depan lemari es. Keringat mengucur di tengkuknya. Lekuk punggungnya samar-samar terlihat di bawah sinar bulan. Itu adalah pemandangan yang nyata, sekaligus jauh, seperti adegan yang dirobek dari film. Dan aku berdiri diam dalam bayang-bayang.